Tembus lagi nih cuy, barusan banget mengajukan tiba-tiba langsung di ACC dan tinggal menunggu pencairan dari aplikasinya. Lumayan walaupun cuannya masih kecil juga, yang penting udah bisa mendarat ke rekening. Dan pastinya di aplikasi ini hanya dengan KTP dan rekening doang, tanpa data busuk, tanpa banyak dokumen dan lain-lain, tanpa data fake. Siapa saja bisa mengajukan di aplikasi ini dan pastinya bebas mengajukan di manapun dan kapanpun ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, atau mungkin udah pada nyantol di dompet-dompet kalian ya? Mungkin juga sudah pada dicairkan juga ya teman-teman. Oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini gue udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya, namun itu menggunakan akun pribadi gue. Nah, di sini gue menggunakan akun teman gue ya, jadi pinjem. Untuk data dirinya semuanya sama, nggak ada yang berbeda, jadi gua hanya sekedar numpang ngajuin saja dan ternyata bisa lolos juga walaupun ini akunnya masih fresh banget. Dan ya untuk peminjamannya juga kecil, tapi nggak masalah sih, yang penting bisa dicairkan dulu ya. Masalah untuk naikkan limit dan juga peminjamannya itu belakangan aja ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah di ACC ya. Dan di sini penyelesaian pengajuan itu di sini gue mengajukan di jam 2 siang ya cuy, atau jam 2 sore deh ya. Nah, pada tanggal 23 bulan 1 2022. Dan untuk di aplikasinya gue hanya menunggu hanya sekitaran 6 menitan atau 7 menitan ya. Dan di sini juga langsung pengajuannya sukses dan telah di ACC ya. Jadi untuk peminjaman yang gue dapetin di aplikasi ini itu sekitaran 400-an ribu ya cuy. Dan untuk pengembaliannya hampir 500 ya. Karena memang untuk biaya bunganya ini sangat rendah banget. Jadi ya masih dalam batas wajar. Dan untuk pencairannya tinggal menunggu masuk ke rekening ya. Soalnya juga di sini untuk pencairannya kayaknya agak telat, karena gua mengajukan di sore hari ya. Biasanya sih kalau di pagi hari ngajuinnya terus di ACC-nya di pagi hari, itu lumernya juga ya di pagi hari biasanya. Namun karena ini udah siang, biasanya sih dilanjutkan besok hari ya. Namun nggak masalah sih ya cuy, yang penting bisa lumer aja dulu ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KT Akilat. Dan untuk aplikasi KT Akilat ini, buat yang bertanya-tanya, bang kok kemarin gua nyari aplikasinya nggak ada bang. Nah, untuk aplikasi KT Akilat ini kayaknya mungkin ada trouble apa gimana ya. Soalnya juga banyak dibahas di grup-grup pinjol ya untuk aplikasi ini beberapa minggu yang lalu, atau gimana ya cuy, gua lupa juga. Yang jelas ini sempat ada trouble mungkin, jadi ketika kita mengajukan itu sulit banget ya. Dan sekarang sih katanya udah mulai normal lagi ya. Gue juga nggak tahu normalnya itu gimana, mungkin sistemnya atau pencairannya atau pengajuannya yang makin banyak ya. Dan ya memang saat ini lagi ramai pencairan sih di pinjol-pinjol ini. Mungkin juga ingin bersaing dengan pinjol lainnya, atau mungkin ingin mencari nasabah atau gimana ya. Dan pastinya mungkin kalian yang sudah sering cair di aplikasi ini menggunakan akun fresh bisa sharing di kolom komentar gimana pengalaman kalian, mungkin hanya dengan sekali mengajukan atau gimana. Karena di sini gua 2-3 kali mengajukan sih sebenarnya. Namun emang wajar sih di pengajuan perdana, apalagi akun fresh itu di autol ya. Yang pastinya ajukan lagi, dan biasanya sih ada yang nyantol ya, salah satunya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KT Akilat, pinjaman uang online kilat dari PT Pendanaan Teknologi Nusa ya. Dan untuk aplikasi ini dia diupdate sejak tanggal 24 Januari 2022. Jadi memang udah lama ya ada updateannya. Jadi saran gue sih kalau pengen mengajukan kembali, atau mungkin kalian sudah mempunyai aplikasinya tetapi belum sempat diupdate, update saja terlebih dahulu untuk aplikasinya ya cuy. Dan di sini kalian bisa dapatkan aplikasinya melalui link yang gue sediain di deskripsi.
tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Dan untuk aplikasinya di sini sudah legal OJK juga sih ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 5 juta, kemudian untuk ratingnya 4,6 dengan ulasan 381.000 ulasan ya. Nah, kemudian untuk brosur aplikasinya sih di sini ya cukup menarik juga ya. Nih, beda banget dengan pinjol-pinjol ilegal sih ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk aplikasinya dia nggak meminta untuk agunan ya ataupun untuk jaminan, jadi ya bebas. Selanjutnya verifikasi cepat, hanya perlu KTP dalam 5 menit. Kemudian verifikasi cepat di sini persetujuan dan pencairan cepat ya. Dan selanjutnya biaya bunganya rendah mulai dari 0,05% per hari. Namun ini biasanya sih disesuaikan juga dengan peminjaman kita dan pencairan kita ya, ataupun tenor yang kita pilih. Oke, selanjutnya aman dan terpercaya. Di sini sudah OJK juga dan bagian dari FPI. Untuk privacy datanya pasti total ya cuy, soalnya dia sudah legal OJK ya. Kalau belum legal ya itu pasti bisa disebar data kalian ya. Nah, kemudian sini cara pembayarannya beragam, bisa melalui bank, minimarket dan lain-lain. Kemudian sini sahabat finansial kepercayaan Anda. Nah, buat yang masih pemula ataupun baru pertama kali pengen mengajukan di aplikasi ini, atau mungkin masih iseng-iseng dengan aplikasinya, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini satu persatu, ataupun kalian lihat dulu agar kalian paham benar dengan aplikasinya, sehingga bisa jadi bahan acuan kalian serta bahan pembanding ya. Soalnya ya saat ini memang banyak banget pinjol-pinjol legal yang melakukan pencairan ya. Mulai dari isi cash, kemudian KP, ataupun juga aplikasi-aplikasi lainnya yang banyak melakukan pencairan. Jadi tinggal kalian pilih aja cuy. Yang penting saran gue sih fokus aja dulu di salah satu aplikasi ya. Jangan setelah di auto kalian pindah ke aplikasi lainnya ya. Nah, itu nggak bakalan bisa ya. Soalnya memang kalau pengajuan perdana itu emang rentan di auto kalau pengajuan baru ya. Yang ya kalian ajukan lagi dan ajukan lagi aja ya. Dan ya selanjutnya di sini untuk detail aplikasinya, di sini periode peminjaman mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk peminjamannya maksimalnya 8 juta rupiah. Untuk biaya bunga rendahnya maksimal APR 19% per tahun. Kemudian untuk KTA Kilat di sini kalian bisa lihat ada nomor registrasi OJK-nya juga. Nah, ini kalian bisa baca semuanya. Untuk persyaratan di sini dia harus berusia minimal 18 tahun dan mempunyai KTP asli. Entah itu KTP biasa ataupun KTP elektronik itu bisa saja. Namun saran gue kalau menggunakan KTP biasa, pastikan untuk huruf ataupun data diri kalian yang ada di KTP itu harus memang jelas banget ya. Soalnya kalau KTP biasa itu cenderung lebih burik ketimbang KTP yang elektronik ya. Nah, kemudian di sini untuk aplikasinya kalian bisa lihat saja semuanya. Untuk nomor layanan, email, customer service, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain ini sudah ada. Untuk jam kerjanya Senin sampai Jumat 8 sampai jam 5 sore, Sabtu Minggu itu jam 8 sampai jam 4. Dan untuk kalian yang pengen bertanya seputar pengajuan kalian ataupun produk pengajuan kalian mungkin belum cair atau gimana, ini hubungi aja melalui WhatsApp aja biar cepet ya. Nah, untuk aplikasinya dia dirilis sejak 23 September 2017. Jadi memang dia salah satu aplikasi yang sudah cukup lama ya, seumuran bareng aplikasi KP, kemudian aplikasi apalagi cuy, Rucet juga kalau gua nggak salah ya, dan lain-lain ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Kilat. Dan ya di sini kita harus memasukkan lagi untuk nomor telepon dan juga password login ya, karena dia nggak masuk secara otomatis ya. Makanya kita harus memasukin lagi nomornya, dan nanti di sini nggak perlu meminta kode OTP lagi cuy. Beda halnya kalau kalian mengajukan perdana ya. Nah, itu harus menggunakan kode OTP. Oke, kita langsung masukkan saja dulu nomor teleponnya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah masuk ya, dan tampilannya nggak ada yang berubah ya dari kemarin-kemarin, hanya tetap gini aja walaupun udah diupdate. Nah, di sini kita tekan ajukan ya. Untuk tampilan pengisiannya ada 5 step ya. Yang pertama informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank dan juga informasi identitas. Nah, di sini untuk setiap kalian mengisikan itu menambah 20%. Jadi informasi pribadi 20%, pekerjaan 20%, sampai informasi identitas lengkapnya 100% ya jika sudah semuanya. Nah, di sini karena yang gue isiin masih 2 ya,
berarti baru 40% ya, harus mencapai 100 dulu baru bisa mengajukan ya. Nah, untuk aplikasi ini memang simple banget ya. Untuk informasi pribadinya gue spill dikit aja. Nah, sini cukup memasukkan status perkawinan, kota tempat tinggal, jangka waktu tempat tinggal, status tempat tinggal, alamat, nomor WhatsApp ya. Dan sini nomor WhatsApp utama nggak masalah cuy, soalnya juga nggak bakalan sebar data. Kalau dipinjol ilegal jangan sampai ya cuy. Nah, kemudian untuk informasi pekerjaannya di sini hanya nama perusahaan ya, ataupun nama tempat bekerja kalian, kemudian industrinya apa, tanggal penerimaan gaji, pendapatan bulanan, email. Ini email kalian harus pastikan memang email yang benar dan juga telah melakukan proses verifikasi. Kemudian di sini ada untuk kota tempat bekerja dan lain-lain. Nah, kemudian telepon kantor di sini sudah ada. Ini opsional ya, mau diisikan bisa, mau enggak juga nggak masalah. Namun saran gue di sini jangan kalian masukkan nomor WhatsApp ataupun nomor telepon handphone ya. Soalnya ini formatnya 0321 bukan +62. Banyak yang salah kaprah sih kemarin ya, makanya gagal. Soalnya di sini kontak darurat ya. Untuk kontak daruratnya dia meminta 3 atau 5 ya. Gua lupa kemarin itu dapatnya berapa. Selanjutnya di sini informasi bank, ini bebas mau mengajukan dengan bank apapun, namun saran gue sih bank BRI saja ya, biar paling cepat pencairannya. Untuk informasi identitasnya ya sama aja seperti biasa, masukkan foto KTP kalian ataupun eKTP dan juga verifikasi wajah. Dan jangan lupa pastikan data yang kalian masukkan itu sesuai dengan yang tertera pada KTP kalian ataupun yang kalian isikan di data pribadi kalian ya, biar sinkron. Soalnya nggak sinkron itu otomatis langsung auto ya cuy. Nah oke, jadi untuk pengisiannya bisa kalian lanjutkan sama seperti biasanya. Nanti kalian bisa lanjutkan saja ya cuy, karena di sini gue harus mengisikan dengan data pribadi dan nggak mungkin gue perlihatin data pribadi ya cuy. Nah, sedikit tips dari gue, kalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini pastinya dalam sehari. Jika misalkan kalian di auto, langsung ajukan aja cuy, jangan menunggu lama cuy ya, agar tim auditnya berpikir bahwa memang kalian benar-benar butuh untuk peminjaman tersebut ya. Karena kalau kalian memberikan jarak yang lama banget, misalkan kalian di auto hari ini terus bulan depan ngajuin, ya itu kadang mereka menilai nggak niat ya cuy. Nah, dan pastinya jangan lupa untuk dokumennya, kalau memang punya silakan ditambahin aja atau dimasukin ya, sebanyak-banyaknya cuy ya, kalau perlu semuanya aja ya. Dan untuk kalian yang mungkin sudah pernah merawat di aplikasi ini, gimana pengalaman kalian, apakah sekali ngajuin langsung ACC ataupun limitnya naik atau gimana ya, nanti kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah oke, jadi